Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk kuliah kesehatan mental secara online. Walaupun belum bisa memaksimalkan aplikasi Vclass dengan baik, namun semoga kedepannya Vclass bisa dimaksimalkan sebaik mungkin. Akan tetapi perkuliahan tetap harus berjalan dan kita harus memaksimalkan waktu yang ada ini dengan sebaik-baiknya. Sebelum perkuliahan, perkenalkan, nama saya Ilmi Hidayati. Saya dosen pengampu kesehatan mental Fakultas Dakwah dan Komunikasi YAIN Kudus. Alamat saya di Kudus. Kemudian mengenai perkuliahan, kita akan membahas dalam satu semester ini materi mengenai yang pertama orientasi perkuliahan, mengenai urgensi dan tujuan kesehatan mental, kemudian konsep kesehatan mental, pengertian, tujuan, dan fungsi, dan ruang lingkup kesehatan mental, kemudian konsep kesehatan mental dari aspek psikologis, agama, dan juga sosial, kemudian kesehatan mental dalam Islam, konsep kepribadian sehat, perspektif psikologi barat dan psikologi Islam, faktor-faktor yang memengaruhi kesehatan mental, penyesuaian diri dan dalam kesehatan mental, gangguan mental dan indikasinya, konsep konflik, stres, trauma, frustasi, dan juga depresi, mekanisme pertahanan diri, perspektif Freud, dan psikologi Islam, kemudian strategi pengelolaan konflik, stres, trauma, frustasi, dan juga depresi, kemudian metode Islam dalam mewujudkan kesehatan mental, serta peran bimbingan dan konseling Islam dalam pengembangan layanan kesehatan mental. Langsung saja, yang pertama yaitu mengenai kesehatan mental. Apa itu kesehatan mental? Sehat mental secara umum dapat diartikan sebagai kondisi mental yang normal dan memiliki motivasi untuk hidup secara berkualitas, yaitu selaras dengan nilai-nilai agama dan budaya, baik dalam kehidupan pribadinya, keluarga, dalam belajar ataupun dalam pekerjaannya, maupun di sisi-sisi kehidupan lainnya. Kemudian kesehatan mental adalah keadaan psikologis seseorang yang ditandai dengan kemampuan mengelola emosi dan juga pikiran, mengembangkan potensi dirinya, berinteraksi dengan orang lain secara konstruktif, bekerja atau belajar secara produktif, dan berkontribusi bagi kesejahteraan bersama. Kemudian kesehatan mental merupakan terwujudnya keharmonisan yang sungguh-sungguh antara fungsi jiwa serta mempunyai kesanggupan untuk menghadapi problem-problem yang terjadi, problem-problem yang dia miliki, dan merasakan secara positif kebahagiaan dan juga kemampuan dirinya. Jadi kesehatan mental adalah dimensi kehidupan yang sangat penting, karena dengan kesehatan mental, kehidupan seseorang itu akan berjalan dengan baik dan wajar. Kemudian kesehatan mental adalah aspek penting yang bersifat holistik, yang bersifat menyeluruh bagi setiap fase kehidupan individu. Sebagaimana penjelasan kesehatan sendiri dari WHO bahwa sehat adalah sehat secara biologi, secara psikologi atau mental, secara sosial dan juga secara spiritual. Kemudian inti dari kesehatan mental sendiri adalah apa? Lebih menekankan pada keberadaan dan pemeliharaan mental yang sehat. Sebenarnya berbicara tentang kesehatan mental itu bukan hanya gangguan jiwa, akan tetapi juga bagi orang yang sudah normal, dia bagaimana agar menjadikan tetap normal, pencegahan dan juga pengembangan dirinya untuk menjadi lebih baik, bisa mengoptimalkan potensi-potensi yang dimilikinya seperti tadi yang telah dijelaskan. Akan tetapi di sini bahwa dalam praktiknya seringkali itu ditemui bahwa tidak sedikit praktisi di bidang kesehatan mental lebih banyak menekankan perhatiannya pada gangguan
kejiwaan gangguan mental daripada mengupayakan usaha-usaha mempertahankan kesehatan mental itu sendiri. Sebagaimana kemarin yang dijelaskan dalam seminar bimbingan konseling kemarin oleh Bapak Abdul Mujib, bahwasanya ada pedoman tentang pengelolaan diagnosis gangguan jiwa PPDGJ, namun tidak ada pedoman penggolongan tentang kesehatan mental itu sendiri. Kemudian kondisi mental yang sehat pada tiap individu itu kan tidak sama. Kondisi inilah yang semakin membuat urgensi atau pentingnya pembahasan mengenai kesehatan mental yang mengarah pada bagaimana memberdayakan individu, keluarga maupun komunitas untuk mampu menemukan, kemudian menjaga dan mengoptimalkan kondisi sehat mentalnya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian paradigma yang ingin ditekankan pada mata kuliah kesehatan mental adalah bahwa setiap individu memiliki kebutuhan untuk menjadi sehat secara mental, hidup dan berfungsi secara mental secara normal dalam kesehariannya. Baik bagi mereka yang membutuhkan penanganan, mungkin karena gangguan jiwa, gangguan mental, ataupun hanya ada simptom-simptom saja, ataupun bagi mereka yang sudah sehat dan ingin mengembangkan potensinya, mengoptimalkan dirinya jadi dalam pengembangan kesehatan mental tersebut. Kemudian karakteristik mental yang sehat di sini saya mengambil dari pendapatnya Syamsu Yusuf. Yang pertama yaitu terhindar dari gejala gangguan dan penyakit jiwa. Nanti akan dibahas dalam makalah-makalah selanjutnya mengenai gangguan jiwa. Kemudian dapat menyesuaikan diri pribadi diri sendiri dan juga dalam lingkungannya. Kemudian dapat memanfaatkan segala potensi yang ada semaksimal mungkin. Jadi sehat mental itu memanfaatkan potensi. Kalian mempunyai potensi apa yang dimaksimalkan, jangan dibiarkan saja yang pada akhirnya hanya akan membuat batak seperti itu. Kemudian membawa kepada kebahagiaan hidup, kebermaknaan hidup ya, sebuah kekuatan hidup manusia untuk memiliki sebuah komitmen. Jadi apa sih alasan saya hidup itu? Seperti itu. Kemudian keharmonisan jiwa dalam hidup, kemarin juga dijelaskan bahwa di dalam Islam itu tidak ada as-sihat nufus, tidak ada kesehatan jiwa, kesehatan mental, tapi yang adalah keselamatan walbu, seperti itu. Kemudian di sini saya juga mengambil mengadopsi dari pola kesehatan psikologis, yaitu di sini ada simptomatis dari keadaan minus. Jadi apabila seseorang itu dari keadaan minus, dia mempunyai simptom atau gejala kesehatan mental, kemudian mengarah ke nol, berarti dia menuju netral atau menuju sehat. Apabila seseorang itu dari nol kemudian menuju ke arah plus, berarti dia bisa menyesuaikan diri, dia bisa mengembangkan dirinya. Kemudian religiusitas ini juga dalam hal ini bimbingan konseling bisa masuk dalam hal ini kan, karena dalam keadaan orang dalam keadaan normal atau sehat. Kemudian tujuan mempelajari kesehatan mental yaitu pertama adalah memahami makna kesehatan mental dan faktor-faktor penyebabnya, memahami pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam kesehatan mental, memiliki kemampuan dasar dalam usaha peningkatan dan pencegahan kesehatan mental. Masyarakat memiliki sikap proaktif dan mampu memanfaatkan berbagai sumber daya dalam upaya penanganan kesehatan mental masyarakat, meningkatkan kesehatan mental masyarakat dan mengurangi timbulnya gangguan masyarakat. Dan sebenarnya tujuan mempelajari kesehatan mental itu untuk apa sih? Untuk mengoptimalkan aja. Kalau bagi untuk diri sendiri, kita memahami diri sendiri ya, apakah kita itu sehat mentalnya atau tidak. Kemudian jika kita sudah sehat mental ya, bagaimana kita melakukan agar sehat mental dan bisa mengoptimalkan kehidupan kita, memaksimalkan potensi-potensi yang ada. Apalagi kalian sebagai mahasiswa, ini kesehatan mental ini penting sekali ya untuk kalian ke depannya. Kemudian mengenai gambar ini, apa yang kalian pikirkan? Topeng dan juga ini drama Korea yang ngehits kemarin itu banyak membahas mengenai kesehatan mental juga. Dan alhamdulillahirabbil alamin, karena waktunya sudah mau habis. Mungkin nanti kita lanjutkan di grup kelas. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.